Anggur merah 80.000 sekilo. Anggur hitam 120.000. Mahal banget ya. Mau kan bisa makan anggur tiap hari? Nanam sendiri aja kalau gitu. Simak tips memilih bibit anggur ala Pak Suprianto dari Kebun Anggur Impor Jakarta. Biar nggak ketipu penjual nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa lagi dengan saya Pak Suprianto di Kebun Anggur Impor Papan Atas, Kebun Anggur Impor Jakarta di Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9, Jagakarsa, Jakarta Selatan ya. Kali ini saya tutorial tentang bagaimana caranya membedakan jenis anggur. Para pemirsa biar nggak ketipu beli bibit di online. Sebenarnya tidak ada penipuan penjualan bibit di online. Semua anggur adalah anggur impor. Jadi kalau ada orang bilang ini anggur lokal, anggur non lokal, dan anggur dari mana aja, yang benar adalah semua anggur ini berasal dari luar negeri. Di Indonesia awalnya tidak ada pohon anggur. Cuma yang perlu kita ketahui para pemirsa, apabila para pemirsa sekalian ingin membeli bibit anggur yang layak untuk dikonsumsi, maka pilih seperti yang saya jelaskan ya. Jadi anggur itu ada 3 macam yang saya garis bawahi, yaitu nomor 1 adalah jenis rootstock. Nah, anggur-anggur jenis rootstock ini anggur-anggur yang dia mudah untuk tumbuh akar. Artinya kita potong, kita tancap saja, dia akan keluar akar dan dia tumbuh sempurna. Nah, biasanya buahnya rasanya asam, jarang yang manis. Adapun beberapa yang tidak bisa buah. Untuk jenis anggur rootstock biasanya orang menyebutnya diantaranya adalah varian Isabella, Red Master, Dograde, Corben, Pulsen, Telehi, dan lain-lainnya ya. Ada sekitar 40. Itu jenis rootstock, artinya dia batang bawah untuk mencetak anggur jenis impor. Kebanyakan orang tidak mengatakan jenis table grape atau wine, tapi mengatakan jenis anggur impor. Oke, kita ikuti para pemirsa dengan bahasa para pemirsa, yaitu jenis anggur lokal dan impor. Nah, apabila Anda ingin mengetahui bagaimana caranya untuk melihat ini bibit yang saya beli di online impor atau tidak, bisa dilihat dari bentuk pertama daunnya. Kalau jenis-jenis anggur lokal biasanya daunnya seperti ini ya, seperti ini, bisa di zoom. Terus baliknya warnanya putih. Ini varian Isabella ya, Isabella. Ada jenis lain yang daunnya rintik-rintik namanya Red Master dan lain sebagainya. Terus biasanya dia seperti ini ya, dia tancepan dan dia tidak ada sambungan ya, dia mulus dari bawah ke atas. Ini jenis stek, namanya waktu dia potong batang terus ditancap, dia akan keluar tumbuh seperti ini atau seperti ini ya. Nih, seperti ini. Nah, oke. Dan rata-rata untuk jenis anggur impor ya, bahasa para pemirsa, kalau bahasa saya adalah table grape maupun wine, itu seperti ini para pemirsa ya. Nah, seperti ini. Ada anggur jenis rootstock atau batang bawah, ada anggur jenis impor atau table grape ya, yang di atasnya dia disambung menggunakan cara okulasi atau grafting ataupun dengan cara sambung pucuk. Nah, seperti ini. Kalau para pemirsa membeli bibit anggur dapatnya seperti ini ya, terus harganya murah, saya yakinkan yang Anda beli adalah jenis rootstock yang buahnya rasanya asam atau tanpa buah sama sekali. Tapi kalau Anda membeli bibit seperti yang saya pegang ini ya, ada batang bawah, terus ada sambungan, terus daunnya dia pecah-pecah ya, pecah-pecah seperti ini ya, kita lihat seperti daun singkong atau daun pepaya. Itu bisa dibilang 90% anggur jenis impor ya. Yang penting ada batang rootstock, ada sambungan ya, masih ada plastik untuk menyambungnya. Ini plastik untuk menyambungnya nih, Pak pemirsa ya. Dia hidupnya, kenapa kok anggur jenis impor atau table grape ini hidupnya menopang pada anggur jenis rootstock? Karena jenis anggur impor kebanyakan sulit untuk keluar akar. Nah, dalam pertumbuhannya kita tanam anggur impor, dia keluar daun dulu. Ketika daun itu 2, 3, dan 4, biasanya tiba-tiba layu. Kenapa layu? Ketika dia makan nutrisi di batang ini habis nutrisi dan dia belum keluar akar, anggur ini akan mati Pak pemirsa. Makanya saya menjual bibit anggur daunnya minimal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Dan para pemirsa biasanya yang suka ingin nyari yang murah, itu yang kebanyakan kejebak dia mendapatkan anggur jenisnya adalah rootstock yang kalau ditanam hanya subur saja untuk penghijauan atau hanya untuk indah-indahan di teras rumah ya, jadi tidak untuk layak konsumsi. Tapi kalau para pemirsa ingin menanam anggur yang layak konsumsi, rasanya manis, seger dan lain-lainnya ya,
terus mudah buah dan indah dipandang mata, belilah anggur yang jenis impor. Nah sekarang jenis impor table grape maupun wine ya. Nah contohnya seperti ini. Nah dan ini adalah contoh yang salah bagi para pemirsa pemula. Ini biasanya para pemirsa menanam anggur setelah ditanam tumbuh tunas di bawah sambungan ya. Ini sambungan antara anggur jenis table grape dan rootstock atau anggur lokal dengan impor ya. Ini tumbuh tunas baru seperti ini. Nah, biasanya ini akan subur karena ini aslinya ya. Aslinya ini akan subur. Nah ketika subur para pemirsa nggak paham, ini dimatikan atau dia mati sendiri karena nutrisi akan lari ke yang bawah ini, dia akan lari ke atas ini. Nah ini akan tersedat nutrisi, yang impor akhirnya mati. Nah ketika mati ditungguin lama, ketika buah-buahnya asam dia protes sama yang jual, Pak anggur saya kok sekian lama saya tunggu ketika buah-buahnya asam, nggak seperti yang Bapak janjikan, katanya manis dan besar dan buahnya banyak. Karena salah di awal ya, ini harus dipahami oleh para pecinta anggur sekalian. Karena kalau Anda nggak paham tentang ini, itu akan gagal, akan kecewa di kemudian hari. Mahal-mahal beli bibit anggur 100-200 ribu, ternyata begitu buahnya tidak diinginkan. Nah bagaimana caranya ketika kita melihat seperti ini setelah nanam, ini dibuang ya, ini dipotong nih, lihat saya dipotong. Nah, dipotong ya, oke saya potong. Kita hilangkan anggur yang tumbuh di batang lokal atau batang rootstock. Nah kita pelihara yang ini yang jenis impor atau table grape nih ya. Nah kapan ini tidak tumbuh? Ketika ini sudah coklat, sudah tua, mungkin umurnya di atas 3 bulan. Ini plastiknya dilepas para pemirsa ya. Ketika dia udah coklat, ini plastik dilepas karena plastik ini menghalangi nutrisi lewat ya. Dilepas, setelah dilepas dia menyatu sempurna dan itu tidak akan terjadi lagi tumbuh tunas di bawahnya ya. Jadi tunas yang ada di bawah ini, di batang lokal ini, dia tidak akan tumbuh lagi ketika batang anggur yang impor yang di atas saya ini sudah menjadi coklat dan menyatu sempurna. Nah, seperti itu. Jadi para pemirsa harus paham. Terus Pak, saya bagaimana, apakah anggur ini ditanamnya di tempat apa yang paling bagus ya? Jadi menanam anggur yang bagus adalah ada mungkin 3-4 hal penting. Satu, media tanamnya empuk para pemirsa. Empuk itu gembur ya. Bahasanya empuk, gembur mungkin para pemirsa mengerti ya. Kadang-kadang saya bilang empuk dikiranya kasur, saya bilang gembur dikiranya roti. Enggak ya, artinya tanah yang kita tempatkan untuk menanam anggur ini di tempat yang gembur. Nah bagaimana caranya? Bapak bisa beli sekam bakar ya, dengan perbandingan tanah satu umpama nih pakai ember atau pakai timba ukuran 20 kg 20 kg penuh ya, bukan pakai timbangan ya, karena tanah sama sekam ini nggak sama. Pakainya adalah ukuran timba. Satu timba tanah dibanding dengan satu timba sekam bakar, dikasih 2 genggam kapur pertanian dolomit kalau ada. Kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Sama ditambah setengah sendok NPK 1616 atau sejenisnya. Boleh Ponska, boleh KNO3 putih juga, KNO3 merah juga boleh. Tapi yang lazim digunakan adalah NPK 1616 mutiara. Nah itu dicampur, itu akan menghasilkan media yang empuk. Pak, apakah bisa ditanam di tanah liat saja? Bisa. Pak, apakah kita tanam di daerah berbatu? Bisa. Cuma yang permasalahan adalah pertumbuhan para pemirsa. Ketika anggur ini ditanam di media yang tepat, itu pertumbuhannya semakin cepat, semakin cepat, semakin cepat. Dan kalau benar menanamnya dengan bibit yang seperti ini, dalam jangka 5-6 bulan saya yakinkan sudah berbunga. Jadi kalau para pemirsa nanya, Pak, anggur saya kok nggak buah-buah? Biasanya salah satunya adalah kurus ya. Jadi medianya harus diperbaiki. Nah, kalau kita menanam di tanah, seyogianya tanah itu lebih tinggi daripada tanah yang lain. Karena kalau kita tanpa naungan, tanpa greenhouse, terkena sinar matahari langsung atau hujanan langsung, dia tidak bisa ke genang air dalam waktu yang lama. Artinya sering ke genang air, akhirnya akarnya busuk, kalau enggak pertumbuhannya terhambat. Oke, yang pertama ya, tentang media tanamnya. Yang kedua, sinar matahari cukup. Pak, saya kan rumah tetangga lebih tinggi atau saya sendiri banyak tumbuhan. Dipilihkan tempat yang kena sinar matahari. Karena anggur butuh proses fotosintesis para pemirsa ya. Kalau dia kurang sinar matahari, umpama nih dapat matahari hanya jam 12 sampai jam 2. Apakah anggur saya hidup? Hidup. Tetapi tidak maksimal. Jadi kalau ingin maksimal, dipilihkan tempat-tempat yang dari pagi sampai sore terkena matahari. Oke, jadi para pemirsa, Pak, gimana ada solusi lain untuk mengganti matahari? Bisa beli lampu hidroponik, itu banyak di online ya, di
Lazada ada, di Shopee ada, di Bukalapak ada ya. Tinggal pilih lampu hidroponik. Jadi para petani pecinta tanaman sekalian, itu banyak orang menanam seperti pokcay, seperti kangkung di dalam ruangan karena nggak ada sinar matahari. Para beliau-beliaunya ini mengganti matahari dengan lampu hidroponik. Pak, apakah harus 24 dinyalakan? Enggak, terserah ya. Kalau saya nyalain malam hari, karena di tempat saya syuting ini itu terkena matahari jam 12 siang. Dari 0 pagi jam 6 sampai jam 12 tidak kena matahari karena terhalang lantai 4. Oke, lanjut, itu yang kedua. Yang ketiga, yang paling penting adalah masalah penyiraman para pemirsa. Kadang-kadang orang yang tidak paham, Pak, anggur itu sebenarnya disiram berapa hari sekali sih? Dan berapa banyak yang disiram? Nah, ini adalah hal yang biasanya salah dilakukan para pemirsa. Jadi kapan kita menyiram anggur? Ketika media yang ada di sini agak-agak kering ya. Oke, saya ulangi lagi. Nah, ini contoh yang salah. Ini anggur impor, ini anggur lokalnya. Kita potes ya pemirsa ya. Nah, kita potes. Nggak boleh ada ini. Oke, lanjut ke masalah media tanam tadi. Jadi kalau media tanam ini basah berkepanjangan, pagi kita siram, sore kita siram, malam kita siram, karena kita terlalu sayang dengan tanaman, tanaman ini bukannya tumbuh malah stuck. Karena berlebih air itu menghambat pertumbuhan untuk jenis anggur ya. Kalau untuk padi memang dia sukanya air, termasuk kita suka minum. Nah, kalau untuk pohon anggur ini, dikala dia masih kecil sampai dia kira-kira umur 3 bulan, dia tidak suka berlebih air, Pak Pemirsa. Jadi maunya dia itu kalau bisa kering, agak kering ya, baru kita siram basah. Jadi nggak harus basah terus dan nggak harus kering terus, jadi basah kering. Makanya seyogianya menyiram air untuk pohon anggur pagi hari, karena dikala pagi sampai siang proses fotosintesis itu sangat tinggi, dia membutuhkan air. Tapi ketika jam 12 ke atas sampai malam, proses fotosintesis berkurang, itu dia tidak banyak membutuhkan air. Jadi itu sangat penting ya para pemirsa. Pak, anggur saya udah umur 1 tahun tapi belum buah. Nah, itu salah satunya bisa jadi karena terlalu banyak disiram air. Apa termasuk satu lagi ya? Kalau kita ini sering ngasih pupuk, jenisnya umpama nih kotoran kambing kering, terus kita siram terus tiap hari, ya, itu menyebabkan asam. Ya, medianya menjadi asam karena berlebih pupuk. Ya, ketika dia asam sama, anggur ini akan stuck, dia tidak melakukan pertumbuhan. Pak, saya sudah pupuk tiap minggu seperti anjuran Bapak menggunakan NPK, mengambil dari 3 jari kita tabur, tapi kok nggak berubah? Kembali lagi, walaupun Anda memupuk dengan pupuk yang harga mahal sekalipun, dengan berbagai macam jenis pupuk, tetapi kalau medianya buruk, asam, atau dia basah berkepanjangan, nutrisi tidak akan terserap dengan baik oleh tanaman ya. Mungkin terserapnya hanya 20%. Tapi kalau tanahnya gembur ya kan, terus dia bisa antara basah dan kering. Kalau pagi basah, siang kering gitu ya. Artinya tidak basah terus, tidak berlebih penyiraman. Itu pertumbuhannya akan sangat cepat para pemirsa. Nanti bisa dilihat seperti ini, daunnya mengkilap, terus dia bersulur ya. Nah, ini contoh. Nah, ini contoh satu lagi tadi yang saya jelaskan di awal, salah satunya ada namanya sabung pucuk. Nah, ini sabung pucuk Pak pemirsa. Ini batang lokal, terus keluar tunas. Nah, ini disambung di sini, ya. Ini disambung. Di sini ini masih plastiknya sambungan. Ini namanya sabung pucuk ya, sabung pucuk. Nah, ciri-ciri daun sehat seperti ini Pak pemirsa. Ujungnya mengkilap, dia keluar sulur. Nah, ini yang saya jual. Saya menjual bibit anggur biasanya menunggu keluar sulur dan berdaun mengkilap. Kecuali lagi pesanan, lagi rame banget, baru kita kirim yang ada. Artinya kita tampilkan foto ini anggurnya, orangnya setuju baru kita kirim. Jadi saya menjual bibit anggur menunggu orangnya setuju ya Pak pemirsa, tidak seperti orang menjual langsung kita kirim. Jadi yang beli tidak melihat bibitnya. Kalau di tempat saya tidak. Kecuali dia belinya lewat online, lewat Shopee, lewat itu kemungkinan 50% saya tidak memperlihatkan bibit, tapi yakin untuk bibit yang saya kirim paling tidak daunnya sudah di atas 8, di atas 10 ya. Ini kita contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi saya tidak akan mengirim yang masih berdaun 5 seperti ini karena masih terlalu muda, dan di dalam perjalanan pengiriman kalau lewat dari 4 hari 5 hari dia akan mati. Dan kalau mati, insya Allah apapun yang terjadi saya ganti. Bahwa ini kita kirim, terus unboxing, ternyata itu patah atau dia kering karena mungkin perjalanan panas dan sebagainya, itu akan saya ganti. Nah, oke, kembali lanjut ke masalah tadi.
Nah, yang keempat adalah pemupukan, para pemirsa. Jadi ada 4 faktor penting. Pertama adalah media tanam, kedua sinar matahari, ketiga penyiraman, keempat pemupukan. Pak, gimana sih cara memupuk anggur yang benar? Nah, kalau dalam pertumbuhan artinya kita ingin dia subur ya, gunakanlah pupuk-pupuk yang mengandung unsur N. Unsur N itu nitrogen, karena nitrogen itu salah satu dasar untuk pohon ini bisa bertumbuh dengan baik. Bisa NPK ya, NPK berarti kan ada N-nya tuh, KNO3 merah berarti ada N-nya, Ponska ada N-nya, Gandasil D, termasuk ada POC, PSB, Jakaba dan lain-lain. Kita lihat di situ mungkin produk Pak Tani, produk Merauke atau produk kita sendiri di rumah ya. Tuh kalau saya tergantung para pemirsa yang nggak suka kimia boleh meracik sendiri PSB, POC, Jakaba dan lain-lainnya ya. Tapi kalau yang nggak mau praktis, saya banyak kerjaan Pak, saya maunya praktis, menggunakan pupuk kimia. Nah, yang lazim digunakan adalah nih untuk pupuk NPK ya, itu kalau tanpa naungan terus dikala hujan terus para pemirsa ya, gunakanlah NPK profesional. Jadi unsur N-nya kecil. Ya. Tapi kalau dia dengan naungan seperti saya ini nggak terkena hujan, kalau untuk pertumbuhan sebaiknya menggunakan NPK Sprinter yang unsur N-nya tinggi. Ya. Tapi apakah harus menggunakan pupuk-pupuk itu? Tidak. Asalkan medianya benar, tidak dipupuk pun anggur tumbuh subur ya pemirsa. Tuh, jadi tidak terlalu mumet. Wah, saya pengen nanam anggur kok ruwet. Enggak, yang penting nanam dulu. Sama kayak kita mau berenang di kolam. Kebetulan keruh, kita tahu kolam itu dalam atau dangkal, berarus atau enggak. Kalau kolam enggak ada ya, maksudnya sungai ini kita mau bermain di sungai. Kalau kita enggak jebur, kita enggak tahu para pemirsa. Apalagi kalau kita pengen nanam hanya angan-angan saja, berangan-berangan, tahu-tahu tetangga sebelah panen duluan, itu kita nyesel. Apalagi saran kita, kalau pengen nanam anggur tuh bagus, lagi viral, terus kita ikut nanam, tahu-tahu tetangganya pelit. Setelah dia panen, mau panen ditulisi di situ supaya nggak diminta tetangga. Jatah mertua atau jatah ibu itu kan menyakitkan hati itu ya. Makanya para pemirsa jangan takut, yang dekat dengan rumah saya Jabodetabek boleh main ke sini. Atau yang jauh juga boleh main ya. Saya buka tiap hari jam 11 sampai sore untuk konsultasi anggur, nanya apa aja boleh di tempat saya. Jadi nggak ada yang saya tutup-tutupin. Mau jenis anggur apa aja, Pak ini gampang buah nggak? Ini mudah buah, ini sulit. Akan saya terangkan detail di sini ya. Di Jalan MKV 1, Gang Film nomor 9 RT 02 RW 04, Bapak Supriyanto, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Terus kalau pengen WA konsultasi di 087 888 700 600. Jadi kita terima konsultasi ya 24 jam. Kalau saya tidak membalas berarti lagi ada tamu atau saya ada di jalan atau keperluan yang lain. Ketika saya santai, WA Anda sekalian akan saya jawab satu persatu. Jangan takut untuk berbuat baik. Mari kita anggurkan Indonesia. Kita bikin Indonesia swasembada anggur. Nanti kelak kalau swasembada anggur, yang mana anggur ini adalah buah mahal, kita jadikan murah untuk di Indonesia. Biarin mahal di luar negeri nggak apa-apa. Di Indonesia murah, semuanya makan anggur ya, gitu. Jadi anggur yang notabene hanya dibeli oleh orang-orang yang punya duit, suatu saat yang nggak punya duit pun makan anggur, ya. Paling nggak kita bisa minta tetangga sebelah kalau banyak orang nanam anggur kayak di Jakarta ini, Pak, endemik rambutan. Jadi kalau ingin makan rambutan di Jakarta nggak usah mahal-mahal, 1 kilo 9.000, 10.000, kalau nggak minta tetangga sebelah. Nah harapan kita gitu. Jadi nanti Jakarta dan sekitarnya bahkan seluruh Indonesia dari Sabang dan Merauke semuanya menjadi kota anggur ya, desa anggur, village anggur, pokoknya anggur ya. Kita indah tuh, Indonesia tropis, anggur berbuah sepanjang tahun. Yang perlu diingat kita adalah daerah tropis, jadi anggur bisa berbuah sepanjang tahun. Kalau di luar negeri 4 musim, ketika musim gugur, musim dingin, anggur akan dorman. Dia hanya berbuah di musim semi dan panas. Nah di Indonesia selalu panas dan panas, makanya di sini sangat cocok. Yang penting kita tahu yang seperti saya ceritakan tadi. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Dan ingat, menanam anggur bisa menjadi potensi jadi pedagang kayak saya gini ya. Saya dulu bisnis, terus saya bangkrut karena pandemi. Saya bangkit di anggur, saya jualan bibit anggur. Alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke bisa menghidupi banyak kelompok tani. Jadi kelompok tani anggur banyak yang menjual bibit. Saya inspirasi, akhirnya mereka dari rumah yang dulunya dia kerja terus di PHK dan lain-lain masih punya penghasilan. Apalagi kalau para pemirsa punya lahan yang luas, bisa menciptakan agrowisata nih, orang petik anggur terus bikin kuliner, makan-makan.
itu sangat bagus. Pak, bagaimana saya yang pendatang, saya ngontrak? Gampang, bisa menanam di pot para pemirsa ya. Di pot pun anggur ini berbuah. Jadi jangan takut, mau di pot, mau di pinggir jalan, mau di dimanapun, anggur bisa hidup dan berbuah. Oke, terima kasih apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan para pemirsa. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih banyak atas tolong yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Tolong di komen, tolong jangan mahal jempol ya. Dan mari kita maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tips seputar anggur dari Pak Suprianto. Sudah makin paham kan sekarang? Thanks for watching.